Yo guys, video kali ini akan lanjut merangkum alur cerita novel Soul Land 5 chapter 61-80. Setelah sebelumnya datang ke Carry City dan datang ke pegunungan di belakang Carry City, terlihat ada sebuah akademi penebusan tempat tinggal manusia yang ceria saling beraktivitas, tidak seperti di Windwolf Town sebelumnya yang manusianya sudah mati rasa menjadi budak. Tang San dengan mata bersinar melihat akademi penebusan itu dengan kata ada harapan masa depan untuk manusia, organisasi penebusan benar-benar bagus. Langkah selanjutnya masuk ke akademi penebusan di Carry City. Info tambahan untuk organisasi penebusan ini tersebar di seluruh benua peri dan akademi penebusan ini terletak di bagian belakang akademi Carry City. Setelah masuk ke akademi penebusan, Tang San disambut oleh seorang pria parubaya itu mengangguk dalam diam, dan berkata kepada Tang San, "Ikuti aku." Tang San tidak mengatakan apa-apa. Tang San merasa nyaman ketika datang. Saat ini, dia berdiri, mengikuti pria parubaya dan pria berwajah harimau, dan berjalan keluar. Status pria parubaya di kota itu jelas tidak rendah. Ketika ada yang melihatnya di jalan, orang-orang akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan memanggilnya wali kota. Datang ke sebuah rumah kayu di belakang akademi penebusan, wali kota dan pria berwajah harimau memimpin Tang San masuk. Pria berwajah harimau meninggalkan wali kota dan Tang San di rumah kayu. Wali kota memandang Tang San dengan tenang dan berkata, "Perkenalkan dirimu. Termasuk apa yang kamu kuasai?" Tang San berkata, "Nama saya Tang San, saya berasal dari Windwolf Town, saya berusia 9 tahun. Saya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Windwolf tingkat 4 dan saya pandai memanipulasi Windblade." Tang San berkata dengan singkat. Mendengarkan suara Tang San yang tidak rendah hati atau sombong, wali kota menyipitkan matanya, "Apakah Anda ingin mati atau hidup?" Tang San tercengang, dan saat berikutnya, Tang San merasakan semacam pembengkakan rambut dalam sekejap. Aura membunuh yang kuat tiba-tiba meledak dari wali kota yang berada di depan Tang San. Aura pembunuh yang menakutkan membuat udara di sekitarnya menjadi dingin. Tang San dengan cepat mengeluarkan seluruh kekuatan Flash Leopard untuk melarikan diri keluar. Wali kota dengan terkejut dan seketika wali kota menghilangkan aura membunuhnya dan tersenyum, "Anak ini bagus. Kamu benar-benar tidak mudah." Wali kota menatap Tang San dengan tajam, tetapi di kedalaman matanya, dia sangat terkejut saat ini. Ya, tebakan Tang San benar, dan wali kota tiba-tiba menembaknya, lebih untuk pengujian. Karena dengan basis kultivasi wali kota, ketika dia pertama kali melihat Tang San, dia sudah merasakan basis kultivasi Tang San. Meskipun Tang San sudah bekerja keras untuk menekannya, ada kesenjangan level yang sangat besar, serta fluktuasi darah. Sangat sulit untuk ditutup-tutupi sepenuhnya. "Mari kita bicarakan, apa yang terjadi?" Wali kota berkata dengan ringan, "Mengapa kamu bisa memiliki kemampuan beberapa ras pada saat yang bersamaan?" Tang San masih menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Wali kota duduk di kursi sehingga bisa melihat wajah Tang San. "Saya hanya merasa bahwa tingkat kultivasi Anda telah mencapai tingkat kelima. Intinya bahwa Anda adalah manusia tidak dapat diubah. Kami juga menyelidiki asal Anda. Ya, itu sangat bersih. Namun, kemampuanmu benar-benar di luar jangkauan penyelidikan kami." Tang San perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wali kota. Saat ini, Tang San sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Hasil terburuknya adalah pihak lain menginginkan Suan Tian Gong sebagai objek penelitian kenapa bisa memiliki berbagai darah monster. Langkah terakhirnya Tang San secara alami untuk meledak dengan seluruh kekuatannya, belum lagi menghancurkan tempat ini, tapi setidaknya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Bahkan wali kota, yang jelas jauh lebih tinggi dari levelnya sendiri, dapat dibunuh oleh ledakan kesadaran ilahi Tang San sebagai Raja Dewa. Tapi jika Tang San melakukan itu, akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di kota Carry. Ini adalah rencana terburuk. Tapi, kemampuannya saat ini telah ditemukan, ini masih merupakan hal yang merepotkan, ada beberapa hal yang hanya bisa dikatakan. Tang San dengan cepat berkata, "Wali kota, saya tidak sengaja menyembunyikannya. Hanya saja, kemampuan saya tampaknya berbeda dari monster dan dewa biasa." "Saya takut," wali kota berkata dengan sungguh-sungguh, "apakah Wang Yanfeng tahu tentang ini?" Tang San menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Kamu yang pertama tahu." Wali kota tampak sedikit santai, "Oke, mari kita bicarakan."
Bagaimana kamu bisa mendapatkan kemampuan ini? Tang San bercerita singkat, saya pergi ke hutan, sebelum orang itu meninggal, dia memberi saya sebuah buku. Buku itu disebut Suan Tian Baolu, yang mencatat beberapa metode kultivasi, saya memperoleh kemampuan yang disebut Suan Tian Gong. Tampaknya dibagi menjadi 9 lapisan, kemudian saya menemukan, bahwa saya dapat kemampuan melahap darah monster Wind Wolf dan dapat mengontrol Wind Blade. Wali kota bertanya dengan ingin tahu, apakah metode untuk mengendalikan bila angin juga berasal dari buku itu. Siapa nama orang itu? Tang San berkata dia sepertinya dipanggil Zhu Jiaxin. Wali kota berkata sebelumnya Anda berada dalam kompetisi tabrakan, dan melahap kemampuan monster ras lainnya. Kemampuanmu luar biasa. Tang San langsung menawari wali kota, saya dapat memberitahu Anda cara berkultivasi, apakah Anda ingin belajar? Wali kota dengan tegas berkata, tidak. Wali kota menyegel suasana ruangan dengan elemen apinya. Anda baru saja mengatakan bahwa Suan Tian Gong ini memiliki 9 level, kemampuan yang Anda pelajari dari buku ini sangat istimewa, tapi untuk penebusan, belum tentu hal baik. Tang San, ingat apa yang saya katakan. Mulai sekarang, apa yang baru saja Anda katakan, jangan beritahu siapapun lagi. Dalam penebusan tidak ada yang akan tahu selain aku, saya juga tidak melapor ke organisasi. Tang San dengan kaget bertanya, mengapa, bukankah ini hal baik untuk manusia kita? Wali kota menjawab, pertama, apa yang bisa dicapai dengan berkultivasi Suan Tian Gong, sekarang kita tidak tahu. Kedua, ini akan menumbangkan seluruh manusia, hal ini juga akan memudahkan kita sebagai manusia untuk memiliki kemampuan, hal baik, tentu saja tidak. Jika monster dan roh tahu tentang kita manusia memiliki kemampuan bertarung, dan yang sudah memiliki kecerdasan tinggi. Dengan metode Suan Tian Gong yang dapat menyerap berbagai darah monster, bagaimana reaksi mereka, adalah mungkin untuk membunuh kita semua manusia, hanya Anda Tang San yang dapat mengolah Suan Tian Gong ke level tertinggi sesegera mungkin, kita dapat memutuskan apakah akan menyebarkan metode kultivasi rahasia ini. Saya akan secara khusus mencatat semua metode kultivasi ini. Jika saya masih hidup, tidak ada yang bisa melihat metode kultivasi ini. Pastikan untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun lagi. Tang San bergumam, wali kota ini lebih dapat diandalkan daripada yang saya kira. Wali kota tanpa basa-basi langsung menawarkan Tang San untuk menjadi muridnya. Tang San langsung setuju dan bersujud berkata, guru, wali kota memperkenalkan diri, nama saya Zhang Haoxuan. Transformasi Dewa Iblis adalah Flaming Tiger, peringkat ke-9. Flaming Tiger menempati urutan kedua di antara monster harimau, kedua setelah garis keturunan emas dari garis keturunan Kaisar Harimau. Untuk menutupi kekuatan, mari kita mulai dengan level di organisasi penebusan kita. Tang San, sekarang kamu di tingkat merah, ada 7 tingkat penebusan utama, sesuai dengan warna pelangi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru tua, ungu. Level merah adalah yang terendah, dan level ungu adalah yang tertinggi. Saya sendiri ada di tingkat hijau. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas Carry City. Kota kami juga disebut Cholege City, sekitar 1% orang di kota ini tergabung dalam organisasi, ini khusus untuk layanan Carry Cholege. Tugas terpenting di sini, adalah untuk menumbuhkan bakat cadangan untuk organisasi penebusan kita. Anda sekarang adalah bagian dari organisasi penebusan. Selanjutnya, saya akan mencetak segel tingkat merah di tangan Anda dan mengkonfirmasi status Anda. Segel ini hanya bisa diungkapkan dengan metode khusus, ingat, sebagai identifikasi Tang San. Tang San bergumam, kekuatan pembuluh darah dalam tubuh bisa dirangsang untuk diungkap. Wali kota mengajak Tang San untuk mengamati area sekitar Cholege City. Ayo, aku akan mengantarmu ke Cholege. Beberapa suara datang dengan berteriak, wali kota ada di sini. Semuanya berkumpul. Wali kota memperkenalkan Tang San kepada semuanya, ini murid baruku, namanya Tang San. Mulai hari ini, dia juga belajar di akademi. Beberapa guru di Cholege City terkejut, murid. Wali kota menjelaskan kepada mereka, anak ini spesial dan sangat menjanjikan. Saya akan memberitahumu nanti. Anda membuat arahan terlebih dahulu. Wali kota memperkenalkan guru di sampingnya kepada Tang San, ini Guan Long Jiang, dekan sekolah, kepala akademi. Dengarkan saja arahannya, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu.
Dekan mengajak Tang San untuk bertemu yang lain. Ini gurumu Enxing, kakak laki-laki gurumu Yunyu, bertanggung jawab atas kursus pelatihan praktis. Guru Mu Yunyu bertanggung jawab untuk kehidupan sehari-hari dan kelas kebugaran fisik. Guru Siru bertanggung jawab untuk mengajarkan semua jenis pengetahuan tentang monster dan roh. Saya sendiri bertanggung jawab atas praktik sosial. Bisakah Anda juga memperkenalkan diri kepada semua orang? Namaku Tang San. Transformasi monster adalah transformasi Wind Wolf, baik dalam manipulasi Wind Blade, level 4. Siswa lain berbisik, ini adalah perubahan Wind Wolf. Para siswa tidak akan memperkenalkan mereka satu per satu. Bicara sendiri nanti. Segera dekan memanggil salah satu siswa untuk mengarahkan Tang San ke kamar tidurnya. Dubai bawa Tang San ke kamar dulu. Kamar Timur 3. Dubai bergumam betapa menyenangkannya tinggal sendirian di kamar. Sangat menyenangkan memiliki ruang terpisah Anda sendiri. Saya akan membawa Anda untuk membeli beberapa bahan makanan nanti dan Anda akan dapat hidup. Lalu menyusahkanmu. Jangan terlalu sopan, setiap orang akan menjadi keluarga mulai sekarang. Apakah Anda tahu apa transformasi monster saya? Kamu menatap mataku. Dubai mengaktifkan kekuatan monsternya melalui mata. Tang San juga mengaktifkan Purple Demon Eye seketika Dubai berteriak dan pingsan. Guru-guru dengan panik datang. Tang San menjelaskan situasinya. Aku juga tidak tahu. Dia menunjukkan matanya padaku, dan hanya itu. Guru-guru bergumam, serangan balik kekuatan mental. Dubai ini adalah keturunan dengan darah monster Sky Fox Eye. Anak ini mengandalkan kemampuan kecilnya sendiri, selalu ingin memata-matai orang lain, pantas mendapatkannya. Pergi dan istirahat dulu. Tang San tertegun, wow ini bagus darah dari keturunan salah satu istana leluhur. Seorang perempuan mengetuk pintu, hai, saya Cheng Zicheng, dan saya akan membawa Anda untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tang San berkata baiklah merepotkanmu, Cheng Zicheng melanjutkan, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Itu benar, Dubai orang itu selalu memata-matai kita, anggap saja sebagai ucapan terima kasih, Anda bahkan membantu gadis-gadis kami melampiaskan kemarahan mereka, Colege City kami terutama bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk Carry Colege, juga membantu Carry Colege siswa monster mereka berlatih. Kami memiliki tim sparring akademi yang berdedikasi. Terutama ada 3 bagian, tim perdebatan, tim pengumpul obat, dan tim layanan. Nanti kamu bisa memilih untuk bergabung dengan ketiga grup ini untuk menghasilkan uang. Tang San senang mendengar hal ini, ini dia. Di malam hari, gedung asrama Akademi Penebusan. Saatnya makan, Dubai menghampiri Tang San, itu kamu, Dubai, kamu tidak apa-apa. Dubai menjawab tidak apa-apa, saya tidak berharap energi Anda menjadi begitu kuat. Pertama kali saya melihat guru, ini lebih buruk dari kali ini. Aku berteriak sedikit lebih keras sebelumnya. Terutama saya ingin guru lebih memperhatikan saya. Tang San bergumam, saya benar-benar meremehkan Anda. Dubai mengajak Tang San untuk pergi makan malam. Wali kota dengan pribadi melakukan penyambutan kedatangan Tang San. Hari ini adalah pesta penyambutan Tang San. Selamat datang Tang San di keluarga besar kami hari ini. Saya juga telah resmi menerima dia sebagai murid. Mulai sekarang, kalian semua akan saling mencintai dan membuat kemajuan bersama. Secara resmi menjadi keluarga, wali kota mengambil 1 paha ayam untuk Tang San secara pribadi, dan makan malam dimulai. Seketika meja makan langsung bersih sisa tulang. Dubai berbisik, jangan kaget, makan sekarang. Tangan cepat adalah kuncinya, tangan lambat tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun semua orang meraih dengan cepat, Tang San makan dengan sangat nyaman. Sangat baik, itu adalah makanan terbaik yang dia makan sejak dia datang ke dunia ini. Makan malam selesai, wali kota mengajak ngobrol dengan Tang San, apakah Anda masih terbiasa? Yah, itu cukup bagus di sini. Tang San, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang kami habiskan untuk membuat tempat ini seperti ini? Lebih dari 300 tahun yang lalu, sejak lahirnya organisasi penebusan dan pendirian Akademi Penebusan ini, kami telah menggunakannya selama lebih dari 300 tahun. Biarkan monster mengenali kemampuan kita, sampai secara bertahap mengandalkan kami, kemudian untuk penyelesaian, pengembangan dan perluasan kota Colege City, selangkah demi selangkah.
Jika manusia di seluruh benua dapat memiliki tempat seperti ini, tidak akan ada lagi penderitaan. Apa hal yang baik yang seharusnya? Baiklah, aku akan kembali. Anda harus bekerja keras untuk memenangkan persetujuan semua orang. Kami juga memiliki aturan, seorang master sejati hanya bisa mengenali satu guru, mengerti, wali kota seketika menghilang. Tang San bergumam, biarkan saya mengambil stok dari jarahan sebelumnya, kekuatan spiritual menyelidiki ke dalam, dan saat berikutnya, wajah Tang San sudah penuh kegembiraan. Dan apa yang ada di tas ini sebenarnya sangat sederhana, tidak ada yang lain, itu semua mata uang. Di antara mereka, hal yang paling menarik perhatian Tang San adalah mata uang Cian yang paling menarik perhatian di tas, memancarkan kecemerlangan hijau dan berkabut, dan elemen angin kencang yang berfluktuasi. Meskipun ini adalah pertama kalinya Tang San melihat mata uang ini, dia bisa tahu dari fluktuasi angin yang kuat di dalamnya. Ini adalah mata uang elemen ketiga di seluruh sistem mata uang keluarga monster, dan ini adalah mata uang elemen angin yang cocok dengan nada yang sama dengan serigala angin. Di tas kecil ini, ada ratusan koin elemen angin. Ini adalah aset yang bagus. Selain itu, ada sejumlah besar batu roh angin. Dan batu roh angin ini sendiri sangat jernih dan transparan, jelas berbeda dari batu roh angin yang dia lihat sebelumnya, tetapi itu pasti berharga. Tas itu sendiri adalah harta karun, masih ada 3 koin Tianyu. Tang San kegirangan, seketika menyimpannya kembali. Tang San dengan tenang, sekarang yang terpenting, untuk sepenuhnya menyerap kekuatan darah Feng Xiong. Merek garis keturunan telah mengalami perubahan signifikan. Tampaknya darah Feng Qiong sangat murni, tentu saja, tak heran bila ia mati. Tang San bahkan merasa ada energi aneh dalam dirinya yang tiba-tiba menghilang. Saya harap itu tidak membawa masalah bagi guru Wang Yanfeng dan yang lainnya. Keesokan paginya, Dubai menghampiri Tang San lagi. Tang San dengan sopan menyapa selamat pagi kakak Dubai. Dubai sangat senang bagus bisa dipanggil kakak. Ayo kita sarapan. Dubai juga menjelaskan kegiatan hari ini kepada Tang San. Kelas kebugaran jasmani di pagi hari, di sore hari adalah kelas praktis. Sebagian besar waktu ini adalah kursus. Anda baru saja tiba, gurumu pasti akan membiarkan Anda menunjukkan kemampuan Anda, mungkin aku lawanmu. Hei, Cheng Zicheng, jika Anda berkelahi dengan adik laki-laki Anda tidak boleh menyakitinya. Cheng Zicheng mengelak, kapan terakhir kali Anda tidak dipukuli oleh saya, mari kita bicarakan. Dubai berkata seolah-olah Anda berani memukul saya, apakah Anda tidak takut nasib buruk? Cheng Zicheng tidak mau mendengar omong kosong Dubai lagi dan bertanya kepada Tang San, ya, Xiao Tang, kamu menyebabkan Dubai diserang kemarin, apakah Anda memiliki reaksi apapun? Tang San dengan bingung bertanya balik, apa, haruskah ada reaksi? Dubai ikut bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja kemarin? Saya adalah putra keberuntungan. Sky Fox Eye, saya telah dikultivasikan ke tingkat tertentu, dan itu dapat menerangi siapapun yang menyakitiku akan beruntung. Oh, tidakkah kamu merasakannya? Tang San menggoyangkan kepalanya. Dubai bertanya lagi, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Cheng Zicheng mengajak mereka ayo pergi, saatnya untuk kelas. Di sisi bukit bebelakan, gurumu menanyakan apakah semua orang ada di sini. Baiklah kelas akan dimulai, Dubai berkata sama seperti saya, mendapatkan 4 potongan besi, sepotong 10 kilogram. Ayo pergi, guru akan menyegel kemampuan kita untuk bertransformasi menjadi monster, Anda hanya bisa bergerak maju dengan kekuatan fisik Anda sendiri. Ini telah berlalu 2 gunung, Anda tidak lelah. Dubai bertanya, Tang San kamu jangan ikuti saya, 3 orang terakhir yang kembali tidak akan mendapat jatah makanan, tidak, Hafiu, aku sendiri bisa, Tang San menawarkan bantuan, beri aku sedikit jatahmu. Dubai dengan terengah-engah menjawab tidak bisa, mencuri, menipu, guru akan tahu, setelah gunung keempat, aku akan membawamu bersamaku. Tidak, aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri. Kamu pergi dulu Tang San silakan sendiri, gurumu menambahkan 2 penyeimbang kepada Tang San, Dubai selalu mengeluh di sepanjang jalan, mengapa staminanya begitu baik. Gurumu tiba-tiba muncul di belakang Dubai dan memukulnya, punya waktu untuk mengeluh bahwa ini tidak berguna. Majulah jangan banyak mengeluh. Tang San akhirnya sampai ke puncak gunung, dan melihat gurumu Yunyu dan Cheng Zicheng. Itu Tang San,
kebugaran fisiknya bagus. Guru Muyunyu menawarkan Tang San untuk datang kepadanya, datang ke sini untuk membuka blokir kekuatan monster, Anda dapat menggunakan kemampuan Anda ketika Anda turun gunung. Seketika Cheng Zicheng mengajak Tang San untuk turun dan Cheng Zicheng meloncat ke bawah melakukan transformasi dengan berubah dua sayap di kedua tangannya. Tang San tercengang terbang, bisa terbang. Tang San juga menggunakan kekuatan Wind Wolf-nya untuk turun gunung dan sambil berpikir, kemampuan terbangnya juga hebat. Kakak senior, merek kelima saya adalah Anda. Setelah beberapa saat sampai di Cholege City, dekan ada di depannya langsung berkata bagus Tang San untuk hari ini, pada hari pertama pelatihan, tidak akan menghukummu. Pergi mandi dan makan. Ini baik, terima kasih guru. Apa pendapat Anda tentang dia, Tuan Guan? Ya, tenang dan tidak sombong. Fondasinya sangat kokoh, puncak orde keempat, Guru Siru berkata, tidak, dia tingkat 5, ini tidak sesederhana itu. Mungkin ada hal lain tentang dia yang belum kita ketahui. Dekan terkejut, apa, rahasia? Guru Siru melanjutkan kalau tidak, menurut Anda mengapa Zhang Haoxuan terburu-buru menerima sebagai muridnya? Apa kebajikannya yang belum Anda ketahui? Dekan terkejut lagi, maksudmu hari pertama Dubai diserang balik itu? Jawab Guru Siru, ia amati dan amati Tang San ini. Di dalam Akademi Penebusan, senior, saya ingin bertanya, apakah Cholege memungkinkan kita untuk pergi ke kota? Cheng Zicheng berkata, Anda harus dapat menyelesaikan kelas, jika tidak, Anda akan didenda berat. Dan itu membutuhkan dua orang untuk pergi bersama, sehingga mereka tidak dapat menyebabkan masalah, dipahami. Senior, apa transformasi monstermu barusan? Sangat bagus. Transformasi monster saya adalah transformasi Jinpeng. Warisan darah burung dapeng bersayap emas. Tapi kekuatan darahku sedikit lemah. Guru berkata bahwa di masa depan, biarkan saya kembali ke leluhur saya untuk meningkatkan kekuatan darah saya. Tang San mengajak duel Cheng Zicheng, di kelas pertarungan yang sebenarnya sore ini, maukah kakak senior berduel denganku? Cheng Zicheng menjawab dengan percaya diri, tapi tidak akan ada belas kasihan, aku akan istirahat, aku lelah. Tang San berpikir, bahkan jika menyerap sedikit terlebih dahulu, itu adalah kemampuan untuk terbang. Saya sangat menginginkannya. Sore harinya kelas tempur dimulai, Guru Muyunyu menjelaskan beberapa aturan, Tang San Anda dapat memilih lawan, saya memilih kakak senior Cheng Zicheng. Cheng Zicheng dengan semangat, apakah Anda benar-benar akan menantang saya? Maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Guru Muyunyuan mengumumkan, ayo mulai, Tang San benar-benar telah menunggu waktu ini. Cheng Zicheng mulai menyerang dengan transformasi Jinpengnya membuka sayap dan menuju arah Tang San. Tang San juga melepaskan Wind Blade untuk menyerang. Guru Muyunyuan dan dekan juga terkejut, 18 bila angin. Dan itu bisa dikendalikan. Ini juga, Cheng Zicheng melakukan serangan lagi menuju Tang San. Tang San dengan santai meloncat ke atas Cheng Zicheng memegang kedua sayapnya dan menyerap sedikit darah Jinpeng. Seketika Cheng Zicheng merasa lesu dan selesai, Tang San menang. Guru Yunyuan mengomentari Cheng Zicheng, menang atau kalah adalah masalah standar, jika kalah, belajar lebih baik sebagai alasannya. Dekan bertanya kepada Tang San, apakah Anda tingkat 5? Tang San menjawab iya, baru saja menerobos. Siswa lainnya terkejut, urutan kelima, berapa usiamu? Dekan berkata tidak heran wali kota mengambil inisiatif untuk menerima Anda sebagai murid, Anda istirahat dan bertarung nanti. Tang San dengan gembira setelah menyerap darah Jinpeng, membentuk merek garis keturunan Jinpeng sekitar tingkat ketiga. Sudah selesai, Dubai segera datang ke samping Tang San dan memegang tangan Tang San dan bertanya apakah Anda benar-benar tingkat 5, bagaimana Anda begitu cepat, aku iri. Aku cemburu, kapan saya bisa peringkat 5? Seketika Tang San melihat kesempatan bagus langsung menyerap sedikit saraf Sky Fox Eye dari Dubai hanya tingkat 1. Pertarungan selanjutnya, Guli dan Zhang Zebin, dimulai. Tang San juga merasa heran dengan transformasi monster Guli yang lebih seperti bentuk buaya. Pada saat ini Zhang Zebin melepaskan transformasi monsternya dan langsung menembakkan api ke arah Guli. Guli juga melepaskan kekuatannya pembekuan waktu. Tang San terkejut, pembekuan waktu. Tang San pernah menjadi Raja Dewa, dan dia tahu secara mendalam betapa kuatnya kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang. Di antara semua jenis kemampuan, waktu dan ruang adalah yang paling misterius.
Tang San berpikir sejenak, saya benar-benar bingung, kemampuan mengendalikan waktu terlalu kuat, tapi kemampuan terbang juga sangat penting. Aduh, jadi bingung, saudara senior Dubai, apa transformasi iblis dari dua saudara senior ini? Dubai menjawab, Zhang Zebin adalah naga merah api tingkat 5, dan kakak senior Guli adalah buaya waktu tingkat 4. Tang San dengan mata bersinar berkata, buaya waktu. Anak-anak harta karun, kalian menungguku. Tang San sekarang sangat senang. Tang San, pertempuran terakhir juga terserah Anda untuk melakukan. Dekan memberitahu Tang San bahwa pertarungan terakhir akan dilakukan oleh Tang San, lawannya adalah siswa di antara mereka, satu-satunya yang basis kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 Wu Bingji. Anda dapat melakukan yang terbaik, mari kita lihat di mana batas Anda. Dubai berbisik, kakak tertua sangat kuat, hati-hati. Transformasi monster kakak Wu Bingji adalah transformasi elemen es. Sekian dulu video kali ini, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.